Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Kim Info Orang GLPD dan ini adalah segmen reguler. Di segmen kali ini tentu saya nggak sendirian. Nah, ini aku ditemenin oleh salah satu anggota Kim termuda di Kim Influence Tegal yaitu Mas Ahdan. Halo Mas Ahdan, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Ya gini dah. Baik. Alhamdulillah baik ya, semoga sehat itu yang paling penting. Dan kalau boleh tahu ini, Mas Ahdan ini kan anggota paling muda ya di Kim. Ini umurnya berapa ya Mas Ahdan? Umurnya saat ini masih 16 tahun. Wah, 16 tahun ya. Wah, 16 tahun ini memang kemarin kita rekrut sesuai dengan rekomendasi teman-teman Kim juga, adiknya Mas Bayu. Nah, kalau boleh tahu ini, kita langsung aja di Loman Kreatif itu Mas Ahdan itu sendiri membantu itu sejauh apa? Apa sudah di tataran edit atau sementara ini baru ambil gambar dan sebagainya? Oh, untuk sementara ini sudah pernah ngambil gambar, entah itu video atau foto, juga sempat ngedit. Nah, Juga pernah ikut beberapa live streaming juga. oh, Zoom live streaming juga ya. Nah ini ngomongin tentang media, di Kim ini kan kebetulan Mas Ahdan itu kan masuk di struktural bendera 2. Ini kaget nggak itu waktu itu? Kaget banget pas pertama tahu loh, kok masuk bendara gitu. Soalnya awal masuk sini setahunya gara-gara Media itu ya. Gara-gara media. Gara-gara media. Pertama kali ikut di acara di Jipim ya. bikin. Ini Fotografer. Gak ada yang nonton ya. Nah itu buat teman-teman yang belum tahu, ini kemarin kita istilahnya ketiban campur gitu. Alhamdulillah kita menyelenggarakan Digital Kim, yaitu adalah sebuah pelatihan untuk teman-teman Kim se-Kabupaten Jember. Karena kita kekurangan personil untuk pengambilan gambar, nah ini Mas Ahdan ini kita apa ya istilahnya, kita rekrut gitu, kita sewa, kita gini sewa ya. Iya, sewa. Awalnya gitu. Terus karena apa namanya, kita tahu ya Mas Bayu ini luar biasa sibuk gini ya. Kita kira-kira ngambil siapa gitu yang sekiranya itu bisa ngover Mas Bayu. Iya, menggantikan. Jadi kalau untuk pegang media ini kan di konten sebelumnya yang hahaha kan, tahu sendiri ya, itu orang-orangnya dewasa semua ya. Jadi perlu pelatihan teknis itu tentang pengambilan gambar, angle, terus apa itu namanya, gimana supaya nggak backlight, supaya gambarnya itu bagus, tidak blur dan sebagainya. Nah kalau Mas Ahdan sendiri, sesulit apa sih untuk belajar teknik pengambilan gambar supaya gambarnya bagus lah, minimal seperti itu? Seberapa sulit kalau buat Mas Ahdan? Itu kalau menurut saya tergantung kemauan sih. Tergantung kemauannya. Soalnya dulu juga saya mulai belajar fotografi itu mulai dari ATS. Saya belajar otodidak. Soalnya MTS kelas? mulai kelas 8 naik kelas 3. Soalnya saya juga biasanya masuk organisasi OSIS. Apa itu OSIS? OSISnya madrasah. Oh, jadi OSIS madrasah itu OSIM ya? Iya. Jadi di sana juga pertama kali disuruh megang kamera, dipasang kamera. Jadi Biasa ya? Atau kamera? kamera? Sudah Canon. Oke Pak. Itu jadi awalnya saya nolak, soalnya kan nggak pernah megang kamera. Biasanya megang apa? Enggak ya? Kaget ya? Terus? Enggak. Dewasa. Biasanya pegang HP gitu. Loh, pikirannya tuh dewasa berarti udah. Enggak malah sama sebelumnya. Oh iya sebelumnya. Ya itu memang konten-konten dewasa semua itu. Terus Itu nggak tahu. Awalnya kan itu habis COVID tuh. Oh Itu iya. juga jadi orang pendiam, dekam di rumah. Kenapa nggak ikut Mas atau mungkin ikut Ayah? Ayah kan nonton udah lama ya? Iya sih, cuma kan hobinya lebih ke game. Oh, Jadi oke. Apa boleh tahu apa ngegame? PUBG, Mobile Legends? Soalnya aku juga ngegame. Mobile Legends sama Minecraft kalau dulu. Oh Minecraft ya. Kalau sekarang udah enggak lah. Sama sekali? Mobile Legends. Mobile Legends ya. Seneng aja. Hmm. Nah, lanjut.
Dulu kan pertama kali pas naik kamera agak grogi, soalnya nggak pernah megang juga, sosialisasinya kurang pede. Akhirnya belajar sendiri, belajar otodidak, belajar ini itu, jadi lihat-lihat di IG, di YouTube gitu, terus dipraktekkan di sekolah. Kadang udah belajar di rumah sampai sekolah lupa. Soalnya kamera sekolah. Betul, karena orang belajar itu bukan hanya belajar baca dan sebagainya, karena untuk teknik itu kan memang harus dipegang gitu ya. Soalnya kalau nggak langsung praktek itu lupa. Soalnya kan ada ukurannya, biasanya ISO-nya seperti apa, gitu-gitu ya, teknik seperti itu. Nah, kalau untuk Mas Adhan sendiri, itu kan otomatis belajar otodidak kan nggak pede ya, setahun 2 tahun ya. Iya sih. Nah, setelah setahun 2 tahun, nah ketika belajar itu kan kembali lagi ya, itu tanya ya. Kan ada Mas nih yang memang udah lama. Iya. Ada ayah yang memang udah konten. Itu sempat sharing, ngobrol, diskusi terkait masalah itu enggak? Apa enggak? Ya udah lebih nyaman sama teman-teman sendiri aja gitu. Kalau untuk itu kayaknya lebih jarang. Lebih sering main-main sendiri sama teman-teman. Soalnya Gitu ya? Mas Bayu juga sibuk sendiri. Oh iya, itu sibuk banget itu aja nih Mas Jan. Mulai ini mah kadang luar biasa itu. Luar sibuk. Nah, terus lanjut. Jadi lebih suka belajar sendiri sama teman juga. Untungnya ada yang bisa kamera juga. Akhirnya bisa sharing-sharing gitu. Lah, pertama kali perasaan Mas Adhan ketika wah ini aku udah ada wadah lagi nih namanya Kim. Itu perasaan Mas Adhan sendiri gimana? Perasaannya seneng banget, soalnya bisa nanti jadi modal, bisa bergaul sama masyarakat. Oke, ya Terus betul. nambah pengalaman juga. Oke, ya itu kalau menurutku sih itu juga penting ya, karena yang namanya fotografer ataupun videografer, teknik penting, pengalaman penting. Yang paling penting itu juga apa itu namanya sosialisasi, seperti yang Mas Adhan bilang. Ketika sudah dihadapkan pada situasi di mana ngambil gambar di sebuah rapat besar, mungkin di situ ada katakan kemarin ada bupati, ada wakil bupati. Kadang kan kita bingung ya, mau ngambil gambar takut ngelangkai orang, ya, banyak gitu. orang yang kayak gitu kurang pede. Nah, kurang pede benar. Kadang orang luar sih disuruh maju tuh malu, masih itu kurang pede. Mungkin butuh pengalaman yang lebih banyak lagi. Oke. Lah, kepedean itu sendiri muncul setelah berapa tahun itu pegang kamera? Awalnya sih sudah pede, soalnya kan kerjanya di MTS langsung. Oh, sama anak-anak kan, belajarnya bareng. Belajar di bareng. Jadi kalau sementara ini belajarnya fotografi, videografi. Kalau untuk editing dan sebagainya, video dan sebagainya. Untuk editing sebenarnya saya lebih condong lebih suka ke fotografi. Gitu. Cuma Oke. kalau editing ini malah lebih dulu. Waktu SD naik ke MTS. Ngedit apa ini biasanya? Nah, itu dulu kan ada tren yang namanya editor berkelas gitu. Terus bikin logo, apalah segala macam gitu. Oh, logo. Berarti lebih ke DKV ya? Enggak sih, itu dulu aja. dulu. Coba pernah bikin desain logo sendiri gitu. Ya pakai aplikasi sederhana, Pixelate gitu dari HP. Ini lumayan loh Pixelate itu. Iya, Kalau menurutku ya kesulitan orangnya di Pixelate dan Canva itu lebih kompleks Pixelate. Kalau Pixelate mulai dari nol kan biasanya kan? Iya, dari nol. Nah, kalau Canva kan sudah ada template, Sudah ada elemen-elemen sendiri, benar. Ada elemen sendiri. Nah, kalau Mas Adhan nih masih muda, kalau Mas Bayu kan memang sudah terjun di dunia ini ya, videografi, editing dan sebagainya. Ayah juga punya perkontenan. Kalau Mas Adhan sendiri ke depannya, ini kan MTS kelas 2 nih. Bentar lagi Eman ya, Eman kelas 2, Eman kelas 1, 2, 3. Apa cita-citanya seperti Mas Bayu? Awalnya dulu kepolisian atau seperti ayah yang memang sudah di situ pakai ASN. Kalau Mas Adhan sendiri? Nah, itu jujur saya masih bingung. Masih bingung juga? Masih bingung mau ke arah mana. Mungkin bisa ngikuti alur terus bisa saya jadi. Oh, gitu ya. Mungkin itu Mas Adhan
terima kasih udah ngisi di podcast kita. Dan mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah, ketika suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan ketinggalan di segmen-segmen selanjutnya. Mungkin itu, Mas Dadan, terima kasih lagi. Aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.